Halo sobat, baku hantam Iran secara mengejutkan menyampaikan sinyal kesiapan untuk menutup atau bahkan menangguhkan sebagian besar program nuklir mereka kepada Amerika Serikat. Ya, ini tentu saja diakibatkan oleh parkirnya kapal induk Abraham Lincoln yang bahkan bisa menggetarkan bulu jemari siapapun. Nah, ini adalah usaha Iran sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang kian memanas di Timur Tengah. Namun, Teheran menegaskan bahwa langkah ini hanya akan ditempuh jika Washington dan para mitranya bersedia mempertimbangkan skema alternatif yang lebih sejalan dengan kepentingan strategis Iran, yakni pembentukan konsorsium regional untuk produksi energi nuklir sipil. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah pejabat Amerika dan juga Iran, yang menandai salah satu perkembangan diplomatik paling signifikan dalam isu nuklir Iran sejak runtuhnya implementasi rencana aksi komprehensif bersama pada tahun 2018. Sinyal kompromi ini muncul di tengah eskalasi konflik regional yang melibatkan Iran dan sekutu-sekutunya, termasuk ketegangan berkelanjutan dengan sang raja terakhir, Tel Aviv, meningkatnya aktivitas militer pro-Iran di berbagai titik di Timur Tengah, serta tekanan internasional yang kembali menguat terhadap program nuklir Iran. Menurut sumber-sumber yang mengetahui jalannya komunikasi tidak langsung antara Teheran dan Washington, Iran menyatakan bersedia untuk menangguhkan pengayaan uranium pada level tertinggi atau bahkan menutup sebagian fasilitas mereka sebagai langkah sementara guna menurunkan resiko konfrontasi terbuka dengan negara yang lebih preman dari preman, yaitu Amerika. Ya, bukannya apa-apa bos, takutnya Trump bilang goyang digoyang ente kan, ya kan. Namun Iran menolak pendekatan sepihak yang menuntut penghentian total program nuklir tanpa imbalan politik dan ekonomi yang jelas. Sebaliknya, Teheran mengusulkan kembali ide yang pertama kali mengemuka pada tahun lalu, di mana pembentukan konsorsium nuklir regional yang melibatkan negara Timur Tengah untuk memproduksi energi nuklir sipil di bawah pengawasan internasional. Skema ini dipandang Iran sebagai jalan tengah menjaga haknya atas teknologi nuklir damai sekaligus meredakan kekhawatiran Barat terkait potensi pengembangan senjata nuklir. Perkembangan ini tidak terlepas dari langkah diplomatik tingkat tinggi yang dilakukan Teheran ke Moskow. Ali Larijani atau yang biasa dipanggil Antok Batok ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran dan salah satu yang paling berpengaruh dalam struktur kekuasaan Iran, diketahui telah bertemu dengan Tsar Vladimir Putin beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dewan Ali juga menyampaikan pesan khusus dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menegaskan kesiapan Iran untuk kembali menempuh mekanisme serupa tentang pengayaan uranium. Langkah ini, jika terrealisasi, akan mengurangi stok uranium Iran secara signifikan dan akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan Teheran untuk mencapai kapasitas senjata nuklir, salah satu kekhawatiran utama Amerika Serikat dan juga Wak Daud. Rusia dalam konteks ini kembali memainkan peran sebagai penyangga strategis Iran, sekaligus mediator yang memiliki kepentingan sendiri dalam menantang dominasi diplomatik Barat. Ya, tapi kalau Iran diserang, ya admin juga nggak yakin nih Pak Rusia bakal membantu atau enggak, ya kan. Soalnya Putin aja juga sedang perang kan. Usulan Iran ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit runtuhnya perjanjian nuklir 2018. Kesepakatan yang dicapai pada tahun 2015 itu sempat dipandang sebagai sebuah terobosan diplomatik sebelum akhirnya Amerika secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah pemerintahan paman gober Donald Trump. Bagi Teheran, kegagalan perjanjian itu menjadi pelajaran bahwa komitmen khususnya Washington kerap berubah-ubah mengikuti dinamika politik Amerika. Ya wajar aja, udah kakek-kakek Pak, udah menopause nih si Trump nih, jadi agak pelin-pelan, kadang besok ke sana, besok ngetarif Cina, besok ngetarif Eropa, habis itu ditarik lagi. Habis itu mau nyerang Iran, mau nyerang Kuba. Buset dah ini paman gober ya kan. Oleh karena itu, Iran kini lebih berhati-hati dan menuntut adanya jaminan yang lebih kuat. Bagi Amerika Serikat, tawaran Iran ini menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, menurunnya aktivitas nuklir Iran dapat meredakan ketegangan regional dan mengurangi resiko konflik besar.
yang dapat menyeret Washington lebih dalam ke Timur Tengah. Namun di sisi lain, menerima konsorsium regional dengan Iran berarti mengakui peran teknologi Iran di kawasan, sesuatu yang selama ini ditentang oleh negara-negara sebagian sekutu Amerika di Teluk. Ya, penjilat-penjilat pantat Waksam di Teluk juga banyak, Pak. Meskipun mereka tidak seiman, ya kan. Ya, salah. Selain itu, dinamika politik domestik Amerika Serikat juga menjadi faktor krusial di mana isu Iran selalu menjadi topik sensitif dalam politik Washington dengan perbedaan tajam antar kubu. Selama bertahun-tahun, Tel Aviv juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki kemampuan nuklir. Karena kalau Iran memiliki kemampuan nuklir, ya Ali Khamenei tinggal pencet tombol merah ya bisa nyampe, Pak, ke Tel Aviv dalam beberapa menit. Ya itu pun kalau siap, kalau nggak siap ya melebu itu, Pak. Nah, bagi Tel Aviv, jeda atau penangguhan sementara tidak akan cukup menjamin bahwa Iran tidak akan melanjutkan program militer di masa depan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kemajuan teknologi nuklir Iran yang sudah melampaui tahun 2018. Situasi ini berpotensi memperlebar jarak pandang antara Amerika Serikat dan juga sekutunya di Timur Tengah. Saat ini, Iran masih dibebani dengan tekanan ekonomi sanksi, sementara ketegangan militer di kawasan meningkatkan resiko miscalculation. Dengan menawar jeda nuklir, Teheran kini berupaya untuk mengurangi tekanan internasional, menghindari peperangan langsung dengan Amerika, memperkuat citra sebagai aktor rasional di mata dunia. Perkembangan sinyal ini menunjukkan bahwa Iran membuka dua skenario besar yang sangat menentukan arah stabilitas Timur Tengah dalam jangka panjang dan juga jangka menengah. Para analis menilai hasil dari proses diplomasi ini akan berdampak langsung pada keamanan regional atau setidaknya menunda perang dunia ketiga. Ya, Rusia dan China sepertinya juga ikut diuntungkan, Pak, karena keterlibatan Rusia sebagai penerima uranium Iran dan China sebagai pembeli minyak-minyak dari Iran akan memperkuat Rusia dan China dalam arsitektur keamanan global alternatif, sekaligus menegaskan pergeseran dunia menuju tatanan multipolar. Paham kalian? Sama, Pak Admin juga nggak paham ini, ya kan? Nah, namun jika kesepakatan ini gagal antara Iran dan juga Amerika, ini tentu saja bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih berbahaya. Pertama, adanya eskalasi nuklir yang hampir tidak terhindarkan. Tanpa kesepakatan, tentu Iran bakal melaju, mengayak uranium, mengisi hulu ledak rudal-rudalnya. Tentu saja ini sangat ngeri-ngeri sedap barang itu. Yang kedua, adanya resiko serangan militer akan meningkat tajam, di mana Tel Aviv berulang kali menegaskan tidak akan mentoleransi Iran sebagai negara ambang nuklir. Dan yang ketiga, Timur Tengah bakal terancam oleh konflik regional terbuka. Ya, Iran memiliki banyak proksi-proksi, Pak. Jadi negara-negara yang kaya minyak sudah pasti tidak aman, Pak. Apalagi nggak perlu pakai pick-up Toyota lagi, Pak. Sekarang udah zamannya drone, ya kan. Jadi fasilitas minyak Arab Saudi di Aramco sana bisa dibidik jauh-jauh, Pak, dari padang pasir, tinggal pencet tombol, ya kan. Dar. Ngeri juga itu Arab Saudi, bukan? Jadi bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan terbaru Iran dan Amerika ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.